Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Memang Natal semangatnya beda, saudara. Waktu di jam saya sudah menunjukkan pukul 1, saudara. Waktu Indonesia Tengah, Bali. Berarti di barat di jam berapa ini? Jam 12, jam rawan-rawannya. Jika lihat sebelah saudara mulai melampunya 5 watt, Anda boleh cubit gitu ya. Ucapin selamat Natal kepada dia. Baik saudara, nama saya Pendeta Iketut Tirta Yasa, biasa dipanggil Pak Ketut atau Pak Tirta. Hari ini melayani di Bali Utara, sekaligus pengembalaan sebuah gereja lokal di sana saudara, dan dipercaya oleh PPTK setiap hari Senin untuk membawakan pendalaman Alkitab. Dan puji Tuhan kemarin sudah akhiri seluruh rangkaian kita tahun 2023. Kita tutup dalam doa saudara, dan puji Tuhan keajaiban terjadi saudara. Saya bertahun-tahun merindukan untuk melanjutkan studi S3 saya saudara. Ketika amin doa PPTK di hari Senin saudara, besoknya ada orang yang menghubungi saya, menawarkan saya untuk beasiswa S3 di DTU, Display Teologi University Texas Amerika saudara. Puji nama Tuhan. Tapi secara online. Jadilah saudara, mimpi ke Amerika dari Indonesia. Puji nama Tuhan, mulai Januari saudara saya mulai kuliah untuk menyelesaikan S3 saya, Bapak Ibu saudara sekalian. Baik, hari ini kita lihat pesan Natal saudara sampaikan. Saya diberi waktu sekitar 30 jam saudara, 30 menit. Saya harap ini bisa selesai saudara. Kita lihat di Matius pasal yang kedua saudara, ayat yang ke-6. Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Apakah saudara sudah menemukan? Katakan amin. Sepi sekali aminnya. Boleh silakan buka Alkitab Anda. Api suci juga boleh dibuka. Silakan. Matius 2 ayat yang ke-6. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Salam juga bagi rekan-rekan yang ada di media sosial. Matius pasal 2 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saya beri judul renungan saya, pesan Natal saya hari ini adalah Natal yang mengubah hidup saudara. Kalau Anda perhatikan ayat ini, dan engkau Betlehem Yehuda, sekali-kali bukanlah yang terkecil. Saudara, kota Betlehem pada waktu itu dibandingkan dengan kota-kota di sekitarnya memang adalah kota yang kecil. Dibanding dengan kota-kota yang megah, yang besar, yang ada di sekitar saudara, kota Betlehem itu tidak dianggap. Kota yang dilupakan. Kota yang tidak diperhitungkan, saudara. Tapi satu-satunya yang kenal saudara, bukan karena keindahan alamnya. Kota itu menjadi terkenal karena Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus lahir di sana. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Satu-satunya alasan yang membuat kota itu diingat orang saudara, karena Yesus lahir di sana. Makanya kalau hari ini saya berkata kepada saudara, jika Yesus lahir dalam hidupmu, lahir di dalam hatimu, saudara, maka hidup yang sia-sia Tuhan tidak arti. Katakan amin. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Allah ahli untuk mengubah hidup kita, saudara. Dia ahli untuk mengubah orang-orang biasa menjadi luar biasa. Dia ahli untuk mengubah orang-orang yang tidak dianggap manusia menjadi orang-orang yang diperhitungkan.
Untuk memenangkan dunia ini, dia tidak memerlukan hamba Tuhan yang hebat-hebat. Cukup dengan 12 nelayan yang sederhana saja, saudara. Dari 12 nelayan itu dididik dan dibentuk, dipersiapkan. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, hari ini kita bisa melihat kekristenan itu menjadi agama terbesar di dunia, dimulai oleh 12 orang nelayan yang sederhana. Di tangan Tuhan Ibu sanggup mengubah orang yang biasa menjadi luar biasa untuk kemuliaannya. Maka pastikan kota di mana Anda lahir menjadi kota yang terkenal, bukan karena kriminalnya, tapi karena Anda lahir di situ. Haleluya. Pastikan Pak Tarsito kota Sintang terkenal karena di situ ada Pak Pendeta Tarsito. Pastikan Bali Utara terkenal dan diingat orang karena pernah suatu masa Pak Tirta ada di sana, saudara sekalian. Dan Allah ahli, saudara, untuk melupakan itu. Ayo bilang salam kiri kanannya, buat kotamu terkenal karenamu. Ayo buat kotamu terkenal karenamu, karena engkau lahir di situ. Anda mengubah jalannya sejarah kotamu, saudara, karena Anda lahir melayani dan memenangkan banyak jiwa di situ, saudara. Di PPTK banyak mengalami hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Banyak yang menerima keajaiban karena Allah saudarakan itu. Saudaraku sekalian, dalam Yesus dia sanggup mengubah from zero to hero untuk. Yang kedua, saudara, pesan Natal yang saya sampaikan, kalau Anda baca di dalam Injil Lukas, saudara, Lukas 2 ayat 11, Lukas pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-11, saya bacakan bagi kita. Firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu siapa? Kristus Tuhan di kota Daud. Yang kedua, saudara, bagaimana Natal itu bisa merubah hidup jika kita menyerahkan hidup kita seutuhnya bagi Tuhan, saudara. Luar biasa. Kalau Anda pelajari, nama Yesus itu berasal dari bahasa Ibrani Yeshua. Apa arti Yeshua itu, saudara? Adalah Allah yang menyelamatkan. Jadi juru selamat itu hanya Allah. Juru selamat itu hanya Yesus saja. Kata kami, dia satu-satunya jalan yang membawa kita ke surga, saudara. Dia dari sana, dia bersama, dia pernah ke sana, dan dia tahu jalan ke sana, saudara. Maka saudara jangan ikuti jalan yang lain. Jalan yang lain akan membawamu kepada kehancuran dan kebinasaan. Tapi Yesus akan membawamu kepada keselamatan. Untuk Anda tahu Bali, jangan tanya Pak Tarsito, saudara. Anda akan dibawa ke Sintang. Jangan. Untuk ke LA, jangan tanya saya, saudara. Saya akan tanya, saya akan bawa Anda ke Singaraja, saudara. Saya tidak tahu jalan ke sana, tidak pernah ke sana. Tapi jika Anda tanya Bali, tanya saya. Saya lahir di sana, besar di sana, pernah tinggal di sana, dan saya pasti tahu jalan ke sana, saudara. Makanya keselamatan itu Yeshua, Allah yang menyelamatkan, saudara. Maka keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Beritakan ini, saudara, kepada setiap orang. Kosong neraka, haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kosongkan neraka, saudara. Beritakan agar semua orang mengenal Yesus, saudara. Luar biasa, Bapak Ibu. Makanya orang Israel salah memahami tentang keselamatan. Jadi mereka menunggu Mesias yang datang itu. Ada politik di mana Mesias yang akan mendirikan sebuah pemerintahan politik. Mereka merindukan Mesias yang bisa mengubah orang yang miskin menjadi kaya. Mereka merindukan seorang Mesias yang memberi mereka makan dengan 5 roti 2 ikan setiap hari tanpa harus bekerja, saudaraku sekalian. Enak. Ini konsep mereka yang salah tentang Mesias. Mereka lupa satu hal, bahwa Mesias datang itu menyelesaikan masalah manusia, yaitu dosa. Kan ulang tahun PPTK, saya nggak jadi ke sana, Jakarta. Kita binasa.
Tuhan Yesus datang menyelesaikan itu akibat dibawa kepada keselamatan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita merayakan dia lahir, saudara, di kandang domba yang hina di Betlehem, saudara. Kalau Anda tahu arti kata Kristus, itu dari bahasa Ibrani Mesias. Mesias artinya apa? Yang diurapi. Hanya ada 3 jabatan saja yang diurapi dalam PL, yaitu nabi, yaitu imam, dan raja, saudara. Dan 3 jabatan ini tidak pernah ada dalam satu orang pun sekaligus, kecuali hanya ada dalam Yesus. Dia sebagai nabi yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan imam besar yang pengantara kita kepada Bapa, yang membawa dirinya sendiri sebagai korban tebusan bagi kita, saudara. Setiap kali saya membicarakan hal ini, hati saya hancur, saudara. Ketika kita berdosa, ada satu orang yang menghadap tahta Allah dan menyelesaikan semuanya di situ. Anda berani meninggalkan Yesus? Anda berani meninggalkan Yesus dengan alasan apapun, sementara dia korbankan segala-galanya bagi kita sebagai imam besar yang tidak membawa kambing, yang tidak membawa domba, tapi mencurahkan darahnya sendiri sebagai pengganti kita, saudara. Sampaikan kabar ini sampai kapan? Sampai akhir nafas terakhir dalam hidup saudara. Tetap Anda melayani Tuhan, saudara sekalian. Dan yang berikutnya dia apa? Sebagai raja. Saudara, sebagai raja dia akan datang yang kedua. Siapa yang tahu di sini kapan Yesus akan datang? Ada yang tahu? Mungkin besok, mungkin lusa. Jual semua milik saudara. Kita tunggu yang datang polisi, saudara. Bukan ditangkap itu sesat, saudara. Tidak ada orang yang tahu kapan Yesus datang yang kedua kali. Tidak ada. Tapi yang saya tahu bahwa Yesus pasti akan datang. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Maka persiapkan diri saudara dalam kita menuju ke sana. Ketika Yesus datang yang kedua kali, bagaimana keadaan spiritmu, imanmu, hatimu? Tuhan, izinkan aku saat engkau datang yang kedua kali, aku ingin menyongsongmu, menyambutmu sebagai seorang pelayan Tuhan yang tetap setia sampai akhir hayat, saudaraku sekalian. Maka saudaraku sekalian kekasih, hati-hati dengan hidupmu sekarang. Jaga hidupmu baik-baik, jaga pelayananmu baik-baik, karena one day semua kita akan bertanggungjawabkan ketika Yesus datang kali yang kedua, saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu, pesan Natal yang ketiga, Natal yang mengubah hidup kita. Saudara, kalau kita lihat kembali ayat yang pertama di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Natal yang mengubah hidup, kenapa? Karena Yesus Juru Selamat itu juga adalah gembala yang baik bagi kita. Banyak orang digembalakan oleh dunia ini. Banyak orang digembalakan oleh kuasa gelap. Banyak orang digembalakan oleh keinginan dosanya, saudara. Tapi hari ini hidupmu akan berubah ketika Yesus yang menjadi gembala yang baik bagi kita. Maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan, saudara. Amin. Saya dulu berpikir ke Jakarta hari ini, khotbah di sini hanya mimpi, saudara. Kita lemparkan candaan-candaan di Zoom, saudara. Tapi dari candaan itu, dari mimpi itu, Allah gembala yang baik itu mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Saudara, Allah, kita tepuk tangan bagi Allah kita. Kita tidak akan kekurangan. Makanya kalau Anda lihat di teks aslinya, di dalam Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, kata
Aku tidak akan kekurangan. Cuma memakai kata lokauser. Kata tidak kekurangan itu memakai kata lokauser, yang artinya apa? Aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Aku tidak membutuhkan apa-apa lagi. Karena Yesus, karena Tuhan adalah gembalaku, aku tidak membutuhkan apa-apa lagi. Keinginan tentang dunia, ambisi-ambisi tentang dunia, saudara, indahnya gemerlap dunia ini, saudara, dihancurkan oleh kecintaannya dan kerinduannya akan Tuhan yang melebihi segalanya. Orang akan berdiri di hadapan Tuhan berkata, aku tidak memerlukan apa-apa lagi. Hanya Engkau Yesus yang aku perlukan. Orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan berkata, emas perak tidak ada artinya bagiku dibanding dengan kecintaanku akan Tuhan. Makanya Mazmur pasal 73 ayat 25 sebagai ayat yang terakhir, saudara, firman Tuhan berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Maka saudara, Natal bisa mengubah hidupmu jika engkau meninggalkan kecintaanmu akan dunia ini dan kau alihkan dengan kerindu kecintaan akan Tuhan. Suatu kali ketika saya masih muda, saya sangat merindukan punya sepeda motor namanya Harley. Apa itu? Harley Davidson, saudara. Karena saya melihat orang naik Harley itu gagah. Dia nggak rambut panjang, pakai tato, pakai kaos oblong. Wih, gagah, saudara. Kalau saya pakai itu, waduh gimana ya? Itu ya, gagah, saudara. Saya setiap ada gambar tentang Harley, saya clipping, saya tempel di kamar saya, saudara. Saya pandangi terus gambar itu, saudara. Oh, indahnya ini motor. Saya elus-elus gambar itu, saudara. Saya sangat mencintai motor itu, saudara. Saya sangat merindukan motor itu. Saya ke gereja sempat saya mau, yang ada di otak cuma Harley Davidson, saudara. Itu aja yang ada di hati, yang ada di pikiran, saudara. Saya tumpang tangan tiap hari dalam nama Yesus, ini menjadi kenyataan, saudara. Saya doakan terus itu Harley, saudara. Tapi rupa-rupanya itu kehendakku, itu ambisiku, itu keinginanku berbeda jauh dengan keinginan dan kerinduan Tuhan dalam kehidupanku. Sekarang, saudara, saya tidak lagi mau masang gambar itu, saudara. Yang saya gambar adalah presternya PPTK, saudara. Ini mitra yang luar biasa, 4 tahun sudah, saudara, mencapai juga. Luar biasa, saudara. Itu ada di kamar saya, dalam doa saya dari PPTK. Kita melayani dan mencintai Tuhan kita. Saya berharap Natal 2023 hidup kita diubahkan, menyenangkan Tuhan dan sempurna bagi Dia, saudara. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Selanjutnya silakan Roh Kudus Engkau berbicara bagi setiap kami. Biar hari ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga indahnya gemerlap dunia ini tidak membuat hati kami terpikat sampai melupakan akan Engkau. Kami percaya sejak dunia belum dijadikan, Tuhan sudah mengenal kami. Tuhan sudah begitu besar anugerah-Mu bagi kami. Di hari ini Tuhan, kami bertelut di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah kami semua menjadi kesukaan-Mu, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, dan merindukan Engkau Yesus melebihi apapun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan ke host.